Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Di malam Rabu, hari Selasa malam Rabu tanggal 12 November, tepat di tanggal ya. Udah ya tanggal. Tepat di jam 10 lewat 25 menit. Jadi ini sebelum tidur, ini sebenarnya hanya ingin saja nih menyiram hati ini yang sedang sedikit guncang gitu, sedikit gundah gulana. Tapi sebelumnya ini untuk membuka bahasan di malam hari ini, ada baiknya kita mendoakan terlebih dahulu ya, kita semua, mudah-mudahan teman semua dalam selalu keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun di malam hari ini. Dan yang masih di perjalanan pulang, semoga bisa sampai tujuan, pulang ke rumah dengan selamat, tidak ada aral merintang, mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang masih sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hajatnya belum dikabul, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih mempunyai kesulitan atau kesusahan, semoga diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman semua, pastinya harapan demi harapan selalu kita panjatkan kepada yang maha kuasa, yang maha daripada maha ya. Di malam hari ini, di cuaca yang cukup dingin, walau tadi hujannya cuman gerimis, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Pemirsa, tanggal FC tanggal 24/19, channel 24/19 ya. Yang pastinya kita ini hidup masing-masing punya problematika, masing-masing punya masalah. Tapi macam-macam orang itu untuk mengurangi atau meredakan atau menghilangkan masalahnya itu bermacam ragam ya. Ada dengan merokok sampai ngopi, bisa itu mengurangi rasa penatnya, mengurangi rasa bisingnya atau pusingnya. Itu bisa cukup dengan merokok, ngopi. Ada yang keluar sebentar mengobrol ataupun jalan, ngapain kayak tidur, bisa aja. Pokoknya berbagai macam cara untuk mengurangi ataupun menghilangkan problematika. Tapi kalau saya pribadi ini, jika hati ini terguncang itu,
galau, kalau anak-anak sekarang bilang mah agak sedikit risau gitu ya. Saya selalu nonton YouTube, terutama yang dibahas oleh Kiai Muhammad Bahit dalam channel NM232 BCM Channel, yang selalu membahas itu tentang bagaimana menata hati kita, memanage hati yang sedang galau. Di channel itu guru kita Kiai Muhammad Bahit selalu memberikan nasihat-nasihatnya yang begitu dalam, nasihatnya yang logis gitu, karena beliau memberikan nasihat atau ceramahnya itu berdasarkan dari kitab-kitab para ulama yang ditulis dari sejak zaman dahulu ya, sudah lama, itu seperti kitab Al-Hikam ataupun Ihya Ulumuddin itu ya, yang lebih membahas itu ke masalah manajemen kolbu, tentang hati ya. Udah 7 menit nggak berasa. Jadi kalau dalam kajian yang tadi saya tonton itu, yang membahas tentang kesusahan, kemiskinan ataupun kaya, bahagia. Jadi kalau kita mendapatkan ataupun ada orang yang diberi kesenangan dunia, tapi bisa jadi diberikan oleh Allah, lupa untuk taat, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tertinggal untuk wirid, tertinggal untuk sembahyang berjemaah. Jadi banyak orang yang mendapatkan harta yang banyak, pangkat, jabatan, segala fasilitas yang mewah, tapi Allah tidak memberinya taufik sehingga ia jauh dari ketaatan, sehingga ia banyak meninggalkan hal-hal kebaikan karena terlalu sibuk dengan urusan dunianya, terlena dengan kemewahan, terlena dengan kesenangan. Dan ada orang yang diberi kesusahan, kemiskinan, tapi diberi Allah taufik dan hidayah, sehingga ia ingat dan menjadi taat, menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia selalu berzikir, selalu untuk sholat berjemaah. Gitu teman semua. Jangan beranggapan bahwa kemiskinan, kesusahan itu adalah suatu kehinaan. Bisa jadi dengan kemiskinan, kesusahan, orang itu bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang diberi penyakit, sehingga ia selalu berzikir, ingat
bahwa dirinya itu tidak ada daya upaya selain atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sehatnya ia lupa betapa gagahnya sehingga ia tidak berpikir bahwa yaitu gagah sehatnya itu bukan karena siapa-siapa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ia diberi sakit sehingga ia ingat, sehingga ia sadar bahwa dirinya itu tidak kuat kalau bukan ada kekuatan di balik itu, kekuatan yang lebih maha. Kemudian dijelaskan kebiasaan nafsu itu, nafsu yang ada di dalam hati kita itu lebih cenderung dengan kesenangan, dengan kenyamanan. Pokoknya yang indah-indah dah nafsu itu senangnya. Dan nafsu itu akan merasa sempit, merasa tidak enak jika mendapatkan kesusahan, kesedihan, kemiskinan. Itu teman semua, kenapa nafsu itu merasa sedih, merasa susah jika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak senang. Karena nafsu itu jahil dan tidak mengerti tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya sesuatu itu. Karena Allah itu boleh jadi bisa memberikan sesuatu yang buruk, bisa jadi itu yang bisa menyebabkan seorang baik, dan boleh jadi sesuatu yang menyenangkan itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berprasangka buruk jika Allah memberikan kesusahan, kemiskinan kepada kita, mungkin hanya dengan cara ini sehingga kita akan ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberi harta benda, kemewahan, fasilitas yang keren, yang banyak, sehingga ia dengan fasilitas itu atau dengan harta itu ia menjadi celaka, tergelincir jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang miskin, kesusahan, tapi diberi taufik sehingga ia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya jangan berprasangka bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang mulia, dan jangan berprasangka bahwa orang yang susah, miskin itu adalah suatu kehinaan. Mungkin itu saja teman semua dalam rangka menyirami hati ini nih yang sedang galau, jadi agar tetap semangat, jadi agar ada pegangan, ada sesuatu yang bisa dijadikan sandaran hati ini, yang ada sedikit sesuatu yang menjadi galau nih. Mudah-mudahan bisa menjadi pengobat nih hati ini agar menjadi kuat dengan nonton atau bahasan tentang kesusahan, kemiskinan, ataupun kaya, kesenangan. Itu bukan menjadikan tolak ukur seorang itu mulia atau tidaknya. Gitu teman semua. Semoga ada manfaatnya buat kita semua di malam hari ini.
Mohon maaf bila ada kekurangan, udah panjang sekali, udah 15 menit ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, Al-Fakir atau yang bodoh ini. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.